Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di video tutorial SPSS Komputer Statistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emma Rismayanti. Di sini saya sebagai salah satu instruktur dari Lab Komputer FISIP Uniga. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mencontohkan atau menjelaskan apa yang disebut dengan analisis diskriminan. Ya, pengertian dari analisis diskriminan sendiri adalah teknik menganalisis data di mana variabel dependen merupakan data kategorik atau data kualitatif dengan bentuk atau skala pengukurannya ordinal ataupun rasio, sedangkan variabel independen berupa data kuantitatif dengan skala pengukurannya interval ataupun rasio. Dan analisis diskriminan ini adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependen gitu ya. Jadi hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Dan analisis diskriminan ini bermanfaat pada situasi di mana sampel total dapat dibagi menjadi grup-grup berdasarkan karakteristik variabel yang diketahui pada beberapa kasus gitu ya. Dan tujuan daripada analisis diskriminan sendiri secara umum di sini untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antara kelompok pada variabel dependen. Nah, bisa juga dikatakan untuk melihat perbedaan antara anggota grup 1 dengan anggota grup 2. Terus lagi, nggak hanya itu, kalau ada perbedaan nih misalkan ya, untuk mengetahui variabel bebas mana yang membuat si perbedaan tersebut. Jadi ingin mengetahui apakah variabel bebasnya tuh yang membedakannya tuh yang mana gitu. Terus juga yang ketiga membuat fungsi atau model diskriminan, pada dasarnya sih mirip kayak persamaan regresi. Kalau regresi Y sama dengan A tambah BX, kalau diskriminan nilai Z sama dengan konstanta ditambah X1 tambah X2 dan seterusnya. Dan tujuan analisis diskriminan yang terakhir yaitu melakukan klasifikasi terhadap objek. Nah, pada slide ini persamaan diskriminan di sini yang dihasilkan untuk memberikan peramalan atau memberikan suatu hipotesis yang tepat untuk mengklasifikasi individu ke dalam kelompok berdasarkan skor variabel bebasnya. Nah, di sini untuk persamaan daripada diskriminan sendiri yaitu nilai Z sama dengan konstan ditambah X1 tambah X2 tambah juga X3 dan seterusnya ya. Dan untuk asumsi analisis diskriminan sendiri atau syarat yang harus ditempuh untuk menggunakan analisis diskriminan ini, yang pertama, setiap variabel independen itu memang tidak ada atau tidak boleh yang namanya terjadi multikolenialitas. Artinya ada hubungan antar variabel independen itu sendiri. Terus ada variabel independen yang datanya itu harus berdistribusi normal. Jadi si variabel independen itu harus berdistribusi normal. Dalam hal ini analisis diskriminan untuk berdistribusi normal dilakukan uji normalitasnya itu tidak bisa di SPSS. Kalau misalkan seperti regresi dan lain sebagainya itu bisa digunakan di SPSS. Tapi kalau analisis diskriminan ini tidak bisa digunakan di SPSS, tapi dengan tools atau dengan software yang lain ya. Terus juga untuk syarat syarat daripada analisis diskriminan sendiri adanya homogenitas antar variabel. Jadi harus sama persepsi gitu ya setiap kelompok yang melihat contoh kasus tersebut. Seperti itu. Dan untuk contoh kasus pada analisis diskriminan, saya mengambil contoh di internet. Ya, ada beberapa jurnal yang menyebutkan atau tertarik menguji datanya atau menganalisis datanya dengan menggunakan analisis diskriminan. Dan salah satunya adalah ini ya. Ini contoh kasusnya, pengelompokan tempat wisata yang ada di Indonesia berdasarkan kriteria menarik atau tidak menarik melalui analisis diskriminan. Nah, variabel independennya di sini ada sekitar 15 variabel independen mulai dari X1 sampai dengan X15. Nah, jadi ketertarikan si wisatawan itu mulai dari wisatawan lokal, wisatawan asing, daya tariknya itu gimana, akses jalan sampai dengan marketingnya seperti itu. Nah,
Yuk kita langsung mempraktekannya di SPSS. Nah, ini dia teman-teman tampilan data yang sudah saya input langsung ke SPSS-nya. Jadi dari X1 sampai dengan X15 itu adalah variabel independennya ya. Mulai dari wisatawan lokal, wisatawan asing, daya tarik, akses jalan, sampai dengan marketing X15. Dan ke-15 variabel independen ini saya tanyakan dengan berupa kuesioner kepada mereka sebagai responden dengan kategori merasa tertarik, yaitu dilambangkan dengan angka 1, ya, diwakili dengan angka 1, dan tidak menarik itu diwakili dengan 0. Nah, di sini beragam ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mengklik variabel view-nya, di sini di value untuk kategorinya. Untuk 0 itu dia tidak menarik, untuk 1 dia menarik, seperti itu. Yuk kita langsung menganalisis datanya dengan menggunakan analisis diskriminan. Yang pertama, kita klik Analyze, setelah itu kita klik Classify. Nah, di sini cari lagi, ada yang disebut dengan diskriminan. Kita klik. Nah, muncul kotak dialog diskriminan analisis, dan tadi saya sudah mencoba mempraktekannya. Sebelumnya ini berada di sini ya. Oke, kita balikin lagi. Nah, seperti ini. Berarti untuk grouping variabel itu untuk kategori, masukin ke sini. Terus untuk semuanya variabel independen itu masuknya ke independen. Nah, di grouping variabel di sini ada define range. Jadi teman-teman boleh klik. Untuk minimumnya itu 0, jadi yang tadi tidak tertarik itu disebutnya 0, yang maksimumnya berarti yang tertarik itu berarti 1. Jadi kalau misalkan teman-teman kategorinya ada 3 nih, tertarik biasa aja sama tidak tertarik ya, berarti 0, 1, 2 boleh. Atau misalkan dimulai dari 1 sampai dengan 3 boleh, berarti disesuaikan saja. Setelah itu klik continue, dan di sini kita klik use stepwise method. Kenapa di sini diklik use stepwise method? Di sini digunakan untuk nanti mengklasifikasi variabel independen mana yang akan membedakan kategori kedua tersebut. Setelah itu klik statistik. Nah, di sini saya sudah mencentang semuanya, jadi teman-teman juga langsung dicentang semuanya. Terus continue, terus lagi klik method. Di sini yang di checklist pada method adalah Mahalanobis distance. Dan juga untuk kriteria klik use probability of F ya. Ini setelah itu continue, terus juga ada classify. Di sini yang di checklist yaitu group equal ya, teman-teman boleh dilihat seperti ini, yang diklik 1 2 3 4 5 ya, seperti itu, continue. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Nah, ini dia muncul output dari hasil analisis diskriminan. Sebetulnya teman-teman ternyata memang banyak banget yang mesti kita interpretasikan satu persatu pada setiap tabel. Tapi ada juga tabel yang sepatutnya atau tidak seharusnya kita analisis. Jadi kita sortir data atau tabel yang kita interpretasikan untuk dijadikan jawaban pada hipotesis kita ya. Nah, ini dia teman-teman output yang akan kita interpretasikan. Jadi ada beberapa tabel yang akan kita interpretasikan. Salah satunya yang pertama ada tabel grup statistik. Di sini saya sudah mengkopikannya ke Microsoft Word ya. Nah, di grup statistik ini ada kategori 0 dan 1. Kalau di sini sih saya sudah menuliskannya. Mohon maaf lupa ya. Jadi anggaplah bahwa pengambilan keputusan di mana 0 itu responden yang memberi keputusan tidak tertarik atau tidak menarik gitu ya. Dan untuk 1 itu dia menarik, seperti itu. Dilihat di sini untuk interpretasi dari tabel grup statistik, bahwa tabel grup statistik ini menerangkan kasus yang dianalisis pada 100 responden ya. Saya di sini menggunakan 100 responden, dan yang memberikan keputusan menarik pada tempat wisata itu sebesar 50 atau sebanyak 50 orang. Untuk keputusan 1 yaitu dengan menarik adalah 50 orang juga ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini rata-rata menjawab untuk
tadi wisatawan lokal menjawab ya bahwa rata-ratanya sebesar segini pada dia yang kategorinya tidak menarik ya, sampai dengan kepada strategi pemasaran ya, marketingnya rata-ratanya segini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa dilihat pada rata-rata X1 sampai dengan X15 pada setiap kelompok tidak menarik atau menarik. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tabel. Di sini tabel. Nah, ini test of equality of group means. Yang dilihat di sini adalah menerangkan bahwa kasus yang dianalisis sebanyak 100 orang ya, dengan apa namanya tuh? Nah, teman-teman, ini dia tampilan output dari SPSS-nya. Ini ada beberapa tabel yang akan kita interpretasikan, jadi nggak semua ya kita sortir data-data atau tabel-tabel yang perlu kita interpretasikan. Yang pertama itu ada tabel ada tabel grup statistik. Nah, yang ini. Tabel grup statistik ini di sini menerangkan bahwa kategori tidak menarik dan juga menarik ini kita menjawab semua ya, menjawab setiap variabel independen. Nah, rata-ratanya boleh teman-teman lihat. Ya, setiap variabel independennya memiliki rata-rata. Setelah itu yang dilihat ada tabel test of equality of group means. Nah, teman-teman juga sebetulnya saya sudah mengkopikannya ya untuk pada setiap tabel yang akan diinterpretasikan pada Microsoft Word. Nah, yang tabel selanjutnya ada tabel test of equality of group means. Tabel ini untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Dan uji ini menggunakan Wilk lambda dan juga nilai signifikannya. Jadi yang teman-teman lihat itu nilai Wilk lambda yang ini dan juga nilai signifikannya. Seperti itu. Gimana jika angka Wilk lambda mendekati 0, maka cenderung ada perbedaan dalam kelompok ya. Nah, di sini kalau misalkan nilai signifikannya lebih daripada 0,05 tidak ada perbedaan. Kalau kurang daripada 0,05 berarti ada perbedaan. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ada beberapa ternyata yang ternyata nilai signifikannya melebihi daripada 0,05, teman-teman. Seperti halnya X3 terus juga ada X7, X12 dan lain sebagainya ya. Keputusan hipotesis dengan nilai signifikan semua variabel harus di atas atau kurang maksudnya daripada 0,05 seperti itu. Terus lagi di sini kita akan membahas tabel Fold Within Group Matrix ya. Jadi teman-teman nanti gampang banget tinggal langsung mengcopy tabel-tabel yang kita perlukan di output ke Microsoft Word ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengkopikan Fold Within Group Matrix. Di sini atau pada tabel ini yang kita lihat adalah apakah terjadi multikolenialitas atau tidak. Tadi kan sudah disebutkan bahwa asumsi pada analisis diskriminan itu tidak boleh terjadi multikolenialitas. Jadi antara X1, X2 dengan yang lainnya itu tidak boleh ada hubungan satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dicontohkan gitu ya. Di sini kan menceritakan tentang fasilitas dari tempat wisata tersebut. X1 dengan X2. Nah, X1 misalkan membahas tentang kebersihannya. Terus X2 membahas tentang misalkan tempat sampahnya. Nah, antara X1 dengan X2 itu kan memiliki kesamaan ya, dalam artian bahwa kalau misalkan tempat sampahnya ada banyak, otomatis kebersihan menjadi daya tarik seperti itu ya, itu ada hubungan. Nah, jadi teman-teman kalau bisa antara variabel independen itu tidak boleh ada hubungan alias tidak boleh terjadi multikolenialitas. Yang dilihat adalah pada tabel ini ada correlation. Jadi teman-teman
boleh lihat bahwa setiap X1 dengan X1 ketemu lagi dengan X1 pasti nilainya 1. X2 dengan X2 sampai dengan X15 ketemu dengan X15 itu 1 nilainya. Sebenarnya itu nggak masalah. Nah, yang kita lihat adalah X1 dengan X2. Ketentuannya itu tidak boleh melebihi 0,5. Bukan 0,05 ya. Tidak boleh melebihi 0,5. Kalau lebih kenapa? Karena kalau lebih itu bisa aja dicurigai terjadi gejala multikolineritas. Nah, teman-teman di sini saya lihat untuk X1 dengan X2 0,3 itu dia kurang daripada 0,5 ya. Dan seterusnya nih teman-teman. Saya pada tabel ini tidak menemukan antar variabel independennya terjadi multikolineritas. Berarti dapat dilanjutkan untuk melakukan uji analisis datanya dengan analisis diskriminan teman-teman ya. Dan selanjutnya yaitu ada tabel homogenitas. Tabel homogenitas ini yang dilihat adalah nilai signifikannya ya. Yang dilihat adalah nilai signifikannya. Gimana nilai signifikannya? Kalau ternyata nilai signifikannya lebih daripada 0,05, maka H0 diterima. Kalau misalkan kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak. Dengan hipotesis apa sih gitu ya? Nah, H0-nya itu menyebutkan bahwa varian kedua kelompok itu homogen ya. Jadi mengasumsikan bahwa pada setiap pertanyaan atau pernyataan pada X1, X2 sampai dengan X5 itu mempunyai persepsi yang sama teman-teman gitu ya. Jadi bisa aja kan kayak saya contohkan kayak gini. Kenapa harus homogen? Karena menyebutkan tempat wisata atau pegelaran seni misalkan biasanya kan ramenya atau kayak festival kayak gitu kan malam gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapati orang-orang yang datangnya siang hari atau malam hari, itu persepsinya akan beda. Padahal kan yang rame itu misalkan pada saat malam hari. Nah, jadi teman-teman saya sarankan kalau misalkan menyebarkan kuesioner pada kasus seperti analisis diskriminan ini, teman-teman harus dengan waktu yang sama deh gitu ya, kayak Car Free Day, rame atau enggak? Ya rame kalau misalkan cerah gitu kan, ya sepi kalau misalkan hujan. Akan terjadi perbedaan persepsi antar responden, jadi diharapkan harus homogen di sini. Nah teman-teman, ternyata dilihat untuk nilai signifikannya pada tes result di sini ternyata lebih daripada 0,05. Artinya kalau lebih daripada 0,05 H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya datanya homogen. Nah, untuk selanjutnya ada tabel variabel entered move analysis diskriminan. Nah, teman-teman kalau misalkan dilihat di layarnya bahwa di sini ternyata ada 4 tahap atau 4 tahapan. Maka ada 4 variabel independen juga gitu ya yang masuk ke dalam model. Variabel yang masuk ke dalam model adalah variabel yang memang mempunyai pengaruh bermakna gitu ya pada Y dan tidak menyebabkan nilai F itu signifikan. Jadi ini sebagai landasan atau udah muncul di awal deh ya, ini yang nantinya akan masuk atau muncul menjadi persamaan diskriminan. Seperti itu. Nah, lanjut ke tabel variabel yang tersisa di dalam model analisis diskriminan. Nah, di sini di tabel yang di samping ini menunjukkan variabel tetap tinggal di dalam model, yaitu ada 4 variabel ya di sini dilihat. Ada X15, X5, X4 dan X9. Itu nanti teman-teman boleh lihat apa aja X15, X5 dan X9 serta X4 ya. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk tabel Wilk Lambda analisis diskriminan. Nah, di tabel ini yang kita lihat itu apakah pada keempat variabel independen tadi masihkah konsisten gitu ya nilai signifikannya. Dilihat ternyata bahwa nilai signifikannya kurang dari 0,05. Artinya variabel masing-masing kelompok mempunyai perbedaan yang signifikan dan memang
masih masuk ke dalam model analisis diskriminan. Dan selanjutnya ada tabel canonical diskriminan dalam analisis diskriminan ya. Di bawah ini ada tabel output yang sangat penting dalam proses analisis diskriminan. Nah, di sini di tabel agent value ini agent ya, saya kurang ngerti ya bacanya. Agent value deh ya. Bahwa nilai canonical correlation ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan dan besar variabilitas untuk mampu diterangkan di variabel independen ya terhadap dependent. Nah, ini untuk agent value-nya sebesar 3,053 ya. Terus lagi ada canonical correlation. Nah, dari tabel di atas juga teman-teman boleh lihat ada di sini canonical correlation ya. Nilai canonical correlation ini sebesar 0,868. Nah, bila dikuadratkan teman-teman tinggal kaliin aja 0,868 kali 0,868. Hasilnya 0,753. Artinya 75,3% varians dari variabel independen dapat menjelaskan model diskriminan yang terbentuk nih. Jadi nilai korelasi canonical ini menunjukkan hubungan antara nilai diskriminan dengan kelompok sebesar segitu ya. Seperti itu. Nah, pada bagian ini yaitu uji Wilk lambda, uji diskriminan dengan SPSS. Di sini yang dilihat adalah tabel Wilk lambda dan di sini yang dilihat adalah nilai signifikannya, apakah lebih daripada 0,05 atau kurang daripada 0,5. Nah, kita balik lagi kepada tujuan daripada analisis diskriminan, bahwa mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar kelompok pada variabel dependent, dan bisa juga dikatakan untuk melihat perbedaan antara anggota grup 1 dengan grup yang kedua. Nah, di sini kan ingin mengetahui apakah ada beda atau tidak. Dijawab dengan menggunakan tabel Wilk lambda ini, ya. Dan hasilnya itu kurang daripada 0,05, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden yang didasarkan pada keempat variabel tadi yang ini nih. Nah, yang keempat ini. Bukan, yang X, sorry. Nah, yang ini, X15, X5, X9, dan X4 itu. Ya, terus lagi ada yang disebut dengan struktur matriks uji diskriminan ya dengan SPSS. Di sini yang dilihat adalah nilai dari standardized canonical discriminant function coefficient. Nah, pada tabel ini kita lihat tabel struktur metrik ya. Struktur metrik ini lihat dia variabel independen yang tidak mempunyai A nih, tanda A kecil di sini. Ada X15, X4, X5 dan juga X9. Nah, di sini teman-teman tinggal lihat dan urutkan variabel independen mana yang memiliki nilai paling tinggi. Itu dia yang paling membedakan antara kelompok yang menarik dan juga tidak menarik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tabel canonical discriminant function coefficient. Jadi teman-teman di sini atau tabel ini fungsinya untuk melengkapi persamaan daripada analisis diskriminan itu sendiri. Z-score sama dengan konstanta ditambah X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, di sini sudah tersedia, jadi teman-teman tinggal langsung memasukkannya. Untuk konstanta min 7,402, untuk X4 ya, ditulis X4 di sini. Kalau misalkan teman-teman didapati di sini nilainya min, berarti konstanta dikurang 0,574 gitu ya. Kalau di sini positif berarti plus, seperti itu. Terus untuk selanjutnya masuk ke tabel yang ini, persamaan uji diskriminan. Ada classification
progressing summary itu dia hanya menjelaskan bahwa pada sampai dengan tahap ini menunjukkan jumlah kasus atau responden itu memang masih tetap 100 ya, tidak ada yang hilang gitu datanya, atau tidak ada yang dilakukan analisis ulang. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya atau kurang lebih sama aja deh teman-teman, kalau didapati mungkin sebelumnya sudah pernah belajar tentang analisis faktor. Nah, analisis faktor juga sama seperti itu gitu ya, dihilangin dulu kalau misalkan dia tidak sesuai. Nah, kalau ini karena memang saya berjalan lancar gitu ya, datanya memang sesuai, berarti tidak ada data yang dihilangkan seperti itu, berarti masih respondennya 100. Dan pada tabel prior probability for group ini menunjukkan kelompok dengan keputusan 0 itu sebanyak 50. Jadi yang menyebutkan bahwa tempat wisata itu tidak tertarik dari segi fasilitasnya, tidak merasa nggak ada menarik-menariknya gitu ya, itu tuh sebanyak 50 orang dengan beberapa fasilitas tadi sampai dengan X15. Terus juga kelompok keputusan yang memilih menarik juga sama, ada 50 sampel. Dan pada tabel satu lagi classification function coefficient, ini menunjukkan hal yang sama dengan bagian canonical discriminant function coefficient ya. Jadi ini membahas tentang persamaan. Nah, kalau ini persamaannya untuk kelompok 0, jadi ada masing-masing dulu teman-teman. Jadi ada kalau persamaan untuk kelompok 0, persamaannya bisa dilihat di sini. Nah, ini 0. Ini koefisiennya, ini X4, X5, X9, X15. Terus juga untuk kategori yang kedua yang menarik ya, untuk kelompok 1 juga sama dilakukan persamaan. Nah, selisihnya ini didapat di mana? Didapat di tabel canonical. Seperti itu. Bukan dikurang ya, misalkan kayak min 18 dikurangi 43 berapa? Jadi min 7, bukan. Ini dari tabel canonical. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada tabel apa sih yang menunjukkan ketepatan fungsi uji diskriminan dengan SPSS ini, yaitu tabel classification result. Nah, di sini teman-teman lihat kolom original. Original ini, bukan kolom baris ya, baris original ini yang dilihat itu adalah nilai atau orang-orang atau responden yang ternyata memilih tidak merasa tertarik nih si tempat wisata itu sebanyak 48. Tadinya kan 50, dia kan yang tadi gitu ya. Sebelumnya kan ada 50 orang yang menyebutkan tidak merasa tertarik pada tempat wisata tersebut. Nah, untuk kemudian ternyata ada 2 orang nih yang menyeleweng. Ada 2 orang yang ternyata memang berubah pikiran, yang tadinya bilang tidak menarik gitu ya tempat wisata tersebut, ada 2 orang yang berpindah menjadi kelompok untuk menarik atau 1 seperti itu. Kalau dipresentasikan, teman-teman boleh lihat di sini sebanyak 96 presentasinya dan ada sisanya 4 presentasi. Terus juga kebalikannya, kalau yang tadi bilangnya merasa tertarik, ada 3 orang yang berpindah menjadi kelompok ya, menjadi merasa tidak tertarik dengan tempat wisata tersebut. Seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ada persentase yang menyebutkannya. Seperti itu. Oh ya, teman-teman bisa lihat untuk ketepatan dari fungsi diskriminan ini dengan contoh kasus yang seperti ini dapat dihitung ya berdasarkan dari dia yang konsisten di awal. 48 itu dia yang tetap memilih tidak merasa tertarik dengan tempat wisata tersebut, dan 47 dia yang konsisten dengan merasa tertarik pada tempat wisata tersebut. Dibagi 100 itu adalah jumlah keseluruhan sampelnya.
ya, sehingga didapat 0,95 atau 95% kalau dipersentasekan. Oke deh, di yang paling akhir, poin yang paling akhir ada kesimpulan hipotesis uji diskriminan. Yang tadi kita sebutin bahwa asumsi normalitas pada data analisis diskriminan itu harus berdistribusi normal, itu sudah gitu ya. Jadi saya sudah melakukan uji normalitasnya dengan tools atau software yang lain. Jadi teman-teman juga nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas uji normalitas itu seperti apa. Terus yang kedua ada uji asumsi yang memang tidak adanya multikoloritas. Jadi antara X1 sampai dengan X15 tidak mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Berarti terpenuhi ya untuk syarat menggunakan analisis diskriminan. Dan selanjutnya ada asumsi homogenitas variabel. Tadi juga terjadi atau adanya data homogenitas. Itu adalah salah satu syarat untuk yang harus dipenuhi gitu ya dalam uji analisis diskriminan ini. Jadi homogenitas variabel antar kelompok terpenuhi, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok responden yang memberikan keputusan 0 dan kelompok yang memberikan keputusan 1. Terus juga ada faktor-faktor yang membuat berbeda. Apa sih yang membedakan responden yang tidak memilih, tidak merasa tertarik dengan merasa tertarik pada tempat wisata tersebut? Nah, ini dia faktor-faktornya. Tadi ya faktor X4, X5, belum saya ganti ya. X5, terus juga X9 dan X15. Itu semua faktor yang membuat berbeda antara variabel antara kelompok 0 dengan kelompok 1. Seperti itu teman-teman. Sorry ya, ini belum diganti. Terus lagi ada ketepatan fungsi diskriminannya 95%, berarti ketepatannya tinggi mendekati 100%. Dan ada persamaannya yang sudah kita isi dan melihat di tabel kanonikal sebesar ini ya, untuk konstansa min 7,402, untuk X4-nya positif 0,574, terus juga X5 dan sampai dengan X15. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila selama tadi menjelaskan analisis diskriminan banyak terjadi kesalahan kata ataupun pemilihan kata gitu ya. Jadi teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan untuk materi kali ini bermanfaat dan bisa mungkin teman-teman mencari referensi yang lain yang untuk melengkapi daripada pemahaman analisis diskriminan ini. Sekian Sekian, saya Emma Rismayanti pamit ya. Ketemu lagi di video tutorial SPSS selanjutnya, di contoh kasus yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.